Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umrutnya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidinal awwalin wal akhirin amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Zan Kirabani. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi balaghah, yaitu yang berkaitan dengan takdim dan takhir. Takdim dan takhir adalah sebuah cabang dari ilmu ma'ani dalam pelajaran balaghah. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Baik, yang pertama adalah pengertian takdim dan takhir. Di dalam ilmu balaghah terdapat pembahasan ilmu ma'ani yang telah ditetapkan dan terbagi menjadi dua komponen, yaitu musnad dan musnad ilaih. Keduanya mencakup jumlah fi'liyah, yaitu musnad dan musnad ilaih, atau jumlah ismiyah, musnad ilaih dan musnad. Jumlah fi'liyah yaitu suatu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, dan jumlah ismiyah yaitu suatu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dalam ilmu balaghah disebut musnad ilaih dan khobarnya disebut musnad. Adapun fi'il dalam ilmu balaghah disebut musnad dan fa'il disebut musnad ilaih. Dan jika susunan balaghah sudah diketahui, kita akan mengetahui mana yang disebut takdim dan mana yang disebut takhir. Secara kata, takdim berasal dari kata qaddama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Kemudian, kata qaddama mengalami perubahan wazan dengan menambahkan satu huruf pada ain fiilnya dan cara mentasdidkannya qaddama, sehingga mengalami perubahan makna. Dari makna mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan, memilih, atau lebih menyukai. Sedangkan takhir awalnya bermula dari kata akhara, merupakan lawan kata dari kata takdim. Kata akhara juga mengalami perubahan wazan dengan menambahkan satu huruf pada ain fiilnya, sehingga menjadi akhara, yang berarti penundaan atau penangguhan. Maka kata takdim dan takhir keduanya adalah berasal dari kata kerja yang dibendakan atau masdar dari kata qaddama yuqaddimu takdiman dan akhara yuakhiru takhiran, yakni suatu hal yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Terdapat beberapa metode yang digunakan seorang yang balik dalam penyusunan musnad dan musnad ilaih. Di antaranya mengedepankan musnad ilaih atau mengakhirkannya, dan mengedepankan musnad atau mengakhirkannya. Setiap metode tersebut tentu memiliki tujuan tersendiri dan mengandung makna yang tidak biasa. Dalam pembahasan kali ini, pemakalah mencoba untuk merangkum dari berbagai referensi dan sumber, dan alasan adanya takdim dan takhir dalam perkataan untuk tujuan-tujuan balaghah antara lain yang pertama adalah ifadah at-taksis atau manfaat dalam pengkhususan, dan takdim al-fadal wa al-maziyah atau mendahulukan keutamaan dan kelebihan. Dan berikut adalah beberapa tujuan takdim dan takhir. Yang pertama, takdim musnad ilaih dan takhirul musnad. Ta'jilul musarroh. Ketika membawa sebuah berita menyenangkan, seorang mutakalim tentu menginginkan agar berita yang dibawanya cepat diketahui oleh pendengar, agar pendengar bergegas menemuinya. Seorang mutakalim yang balik akan mendahulukan musnad ilaih ketika musnad ilaih mengandung kabar bahagia. Bisa juga dikatakan ta'jilul masroh atau mempercepat kabar gembira dengan sebab mengharap nasib yang baik. Contohnya yaitu al-afu angka sodorobihi al-amru, yang berarti sebuah amnesti untukmu, itulah perkara yang terjadi. Amnesti atau pengampunan oleh pemerintah adalah kabar gembira, didahulukan penyebutannya untuk menyegerakan kabar baik yang terjadi kepada lawan bicara. Selanjutnya yaitu ta'jilul masa'ah. Seorang mutakalim yang balik akan mendahulukan ketika musnad ilaih mengandung kabar duka agar pendengar segera mengetahui
dan mengatasinya. Contohnya yaitu al-qisasu hakama bihi al-qadhi. Kisos adalah hukum yang diputuskan oleh hakim. Kisos yang menjadi keputusan hakim adalah kabar buruk. Didahulukan penyebutannya untuk menyegerakan penyampaian kabar buruk yang terjadi pada lawan bicara. Selanjutnya, at-taswiqu ila mutaakhir idza kana mutaqaddim mus'iron bi ghorabati. Yakni membuat para pendengar merasa penasaran serta bertanya-tanya dengan mendahulukan musnad ilaih atau mubtada yang di dalamnya terdapat makna yang menarik, membuat pendengar bertanya-tanya sehingga menjadikan makna khobar terekam jelas dan kuat dalam pikiran pendengar. Contohnya yaitu walladzi haratil bariyatu fihi hayawanun mustahdatsun min jamadi, yang berarti sesuatu yang membuat manusia bingung dibuatnya adalah hewan-hewan diperbarui kembali ke dari tanah. Maksudnya adalah kelak di hari kebangkitan manusia dibangkitkan kembali sebagaimana jasad manusia di dunia. Pada bait ini, lafadz alladzi jumlah silahnya di depan sebagai mubtada yang mengandung gorobah, sehingga pendengar terdorong atau tertarik untuk mengetahui lafadz yang di belakang yaitu hayawanun sebagai jumlah sifatnya, diakhirkan sebagai khobarnya. Selanjutnya yaitu at-taladud atau merasakan kenikmatan. Contohnya yaitu Laila wasolat wasal mahajarat. Selanjutnya at-tabarruk yaitu mengharapkan berkah. Contohnya Bismillahu ihtidat bihi. Selanjutnya yaitu an-nassu 'alal umum salbi hausul bil umum, yaitu mendahulukan dan mengakhirkan musnad ilaih untuk menafikan keumuman dan mengumumkan nafi. Dalam sebuah kalimat, musnad ilaih bisa berupa lafadz yang umum atau tidak. Apabila musnad ilaih berupa lafadz atau kalimat yang umum seperti kulun dan jami dan tidak didahului oleh adat nafi, maka dari kalimat itu dipahami umum salbi, mengumumkan nafi, yaitu menafikan seluruh afrod dari lafadz yang umum tersebut, seperti perkataan Abi Najm. Qad asbahat umul khiyaru tad'i ala dhanba kulluhum lam asna. Umul khiyar telah menuduhku berbuat kesalahan yang tak satu pun kulakukan. Musnad ilaih yang berupa lafadz umum dalam bait ini terletak sebelum adat nafi yang mengisyaratkan makna umum salbi, artinya seluruh afrod yang dikandung lafadz umum dinafikan oleh penyair. Apabila lafadz umum tersebut terletak setelah adat nafi, maka dari kalimat itu dipahami salbil umum atau menafikan keumuman. Contoh dari salba umum yaitu makulu mayataman mar'u idrakahu. Tidak semua yang diimpikan seseorang dapat terwujud. Dalam contoh ini, lafaz umum terletak setelah adat nafi, sehingga mengandung makna salbil umum, yaitu menafikan khobar bagi musnad ilaih secara bersamaan, tapi tidak menafikan khobar bagi setiap afrod dari musnad ilaih. Maka dari golongan bait ini, tidak semua yang diimpiankan seseorang dapat terwujud, tapi sebagiannya dapat terwujud. Selanjutnya, yaitu ifadatu takhsis qat'an. Untuk mengkhususkan saja, maksudnya menjadikan musnad beramal hanya untuk musnad ilaih saja. Contohnya, ma'ana qultu hada wala ghairi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang takdim musnad dan takhir musnad ilaih. Mendahulukan musnad terhadap musnad ilaih, faidahnya adalah penekanan atau taukid. Didahulukan apabila ditemukan keadaan yang menghendaki untuk mendahulukannya.
misalnya berupa amil seperti qama aliyun atau Ali telah berdiri, atau berupa lafaz yang mempunyai hak untuk didahulukan dalam kalimat seperti aina thoriq, di manakah jalannya? Dan ketika dikehendaki suatu tujuan dari berbagai tujuan yang telah kami simpulkan berikut ini. Yang pertama adalah taksis bil musnad ilaihi, yaitu mengkhususkan musnad ilaih bahwa ia hanya dimiliki oleh musnad yang ada bersamanya. Contohnya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku samawati wal ardi. Selanjutnya yaitu tanbih min awalil amri ala annahu khabarun la na'tun, yaitu menegaskan kepada pendengar bahwa dari awal kalimat itu bukan sifat atau naat, melainkan yaitu khabar. Contohnya, lahu himamun wala muntaha likibariha wa himmatuhu as-sugra ajalun minadahri. Baginya banyak cita-citanya dan tidak habis karena banyaknya, dan cita-citanya yang kecil-kecil lebih besar daripada masa atau memakan tempo lama untuk pelaksanaannya. Lafaz lahu didahulukan dari himamun karena jika lafaz himam didahulukan khawatir dijadikan sifat, sebab lafaz himamun itu isim nakiroh yang menjadi mubtada dan sangat membutuhkan sifat. Selanjutnya yaitu at-taswiqu limutaakhiri idza kana fil mutaqaddimi ma yasuqu lidzikri. Membuat pendengar penasaran serta bertanya-tanya dengan syarat dalam jumlah musnad terkandung makna yang menarik atau meletakkan makna yang diakhirkan jika pada makna yang didahulukan terdapat hal yang ingin disebutkan, seperti mendahulukan musnad dalam firman Allah dalam surat Al-Imran 190 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatun liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Selanjutnya yaitu at-tafaul, yaitu berharap akan nasib yang baik atau mendapat berkah. Contoh, fi afiyatin anta, yang berarti lafaz fi afiyah didahulukan. Selanjutnya yaitu ifadatul qasri al-musnad ilaihi ala musnad, yaitu membatasi musnad ilaih untuk musnad. Artinya, peran musnad hanya untuk musnad ilaih saja. Contohnya dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untukkulah agamaku. Tujuan selanjutnya yaitu untuk kabar buruk. Contohnya, waman nakida dunya ala harwani haro aduan lahu ma min sadaqatin. Dari kesusahan hidup di dunia, bagi orang yang merdeka adalah melihat musuh yang seharusnya ia sebagai orang yang menjadi temannya. Selanjutnya, at-ta'ajjub au ta'zim au madhi au dzam au tahrib au du'a, yaitu mengagumi, mengagungkan, memuji, menghina, menyayangi, atau mendoakan. Contohnya di sini adalah lillahi darkun. Dan pembahasan yang terakhir yaitu contoh ayat dalam Al-Quran yang termasuk dalam takdim wa takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul aghairullahi ittakhidhu waliyan fatirus samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Pada ayat di atas terdapat lafaz aghairullah takdim dan lafaz ittakhadhu sebagai takhir karena
Secara tartibul kalimat, urutan susunan kalimat kedudukan lafadz aghirallah adalah sebagai maf'ul bih, sedangkan lafadz ittakhadhu adalah fi'ilnya. Dan mestinya, jika bukan takdim mutakhir, yang didahulukan adalah fi'ilnya terlebih dahulu, kemudian maf'ulnya. Demikian tadi penjelasan saya tentang takdim dan takhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bisa memberi manfaat kita dalam menambah wawasan bahasa Arab. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.